Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Ibu Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jun. Oke, Pak Purnama, Assalamualaikum. Bisa dijelaskan? Baik. Ya, waalaikumsalam Pak Junedi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka di webinar kali ini. Salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, Ibu Teti Wahyuni SSI MPD yang telah berhadir di hadapan kita bersama. Yang seharusnya di sini kita tunggu ada juga Pak Kacabdin, tapi mungkin belum berhadir ya. Kemudian yang saya hormati Koordinator Guru Penggerak Aceh ada Pak Purnama Putra. Selanjutnya yang saya hormati Koordinator Guru Penggerak untuk Aceh Selatan Pak Irfan Dani dan untuk Angkatan 7 juga. Kemudian rekan-rekan guru penggerak dan calon guru penggerak yang tergabung dalam guru penggerak untuk Aceh Selatan. Tidak terkecuali juga kepada Bapak Ibu pengajar praktik dan juga fasilitator untuk Aceh Selatan. Teristimewa kepada calon penggerak angkatan, insya Allah akan tergabung dalam angkatan 10. Salam kenal buat semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu, ya perkenalkan ya, saya Junedi Dongoran, guru penggerak untuk angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan, dan saat ini saya mengajar di SMA Negeri Unggul Darussalam Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan surah Al-Fatihah. Baik, selesai Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya nantinya akan dilanjut dengan sama-sama kita nyanyikan Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian diharapkan untuk mengambil posisi duduk dengan sikap sempurna. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mendengarkan dengan begitu seksama. Berikutnya kegiatan kita adalah pembukaan sekaligus nanti ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Wahyuni selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Dengan hormat kami silakan kepada Ibu Teti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari yang berbahagia ini kita sudah bisa berkumpul bersatu dalam rangka coaching klinik program guru penggerak untuk angkatan 9. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan dari bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan perjuangan beliau kita bisa menikmati hidup seperti zaman sekarang. Yang kami hormati dari unsur dinas pendidikan, mungkin Bapak Ibu yang sudah berhadir, baik dari cabang dinas Kabupaten Aceh Selatan maupun dari unsur dinas semuanya, kemudian dari semua unsur yang sudah tergabung, khususan untuk koordinator guru penggerak, saya melihat ada Pak Purnama Putra, ada Pak Junaidi, ini anggota komunitas yang terus bergerak, menggerakkan pendidikan di Aceh tercinta, dan semua Bapak Ibu baik narasumber maupun yang ingin berbagi praktik baik maupun semua calon guru penggerak dari seluruh Aceh dan khususan Al-Hadhi Aceh Selatan pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih sudah mengundang kami Bapak Ibu. Program guru penggerak kita akan lanjut ini ke angkatan 9, angkatan 10. Angkatan 9 insya Allah akan kita diklatkan di mulai bulan Agustus ini sebanyak 829. Alhamdulillah makin hari makin naik Bapak Ibu. Kemarin 6 angkatan pertama, angkatan 6, angkatan 1 sampai 6 itu ada berjumlah 600-an. Kemudian angkatan 7 ada 300-an, angkatan 8 737, angkatan 9 820 sekian. Semoga di angkatan 10 bisa melampaui angka ribuan sehingga guru penggerak di Aceh itu bisa merata di seluruh pelosok tanah air kita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kenapa harus menjadi guru penggerak? Guru penggerak itu seperti lagu tadi. Ciri khas dari guru penggerak itu adalah belajar berbagi, belajar bergerak, berbagi untuk negeri, membangun kolaborasi. Jadi berbeda sekali Bapak Ibu ketika kita belajar sendiri dengan belajar di komunitas, belajar kita dengan berkolaborasi, dengan berbagi, itu jauh berbeda. Nilainya itu akan jauh lebih baik. Dan kualitas dari pembelajaran yang kita sajikan itu akan jauh lebih baik Bapak Ibu. Jadi kenapa harus bergabung di program guru penggerak itu intinya. Kita bisa membangun kolaborasi dengan teman-teman kita. Kita bisa berbagi, sharing di komunitas kita nantinya. Walaupun di komunitas yang tidak masuk dalam program guru penggerak ada komunitas. Tapi Bapak Ibu ketika bergabung di program guru penggerak, Bapak Ibu nanti akan didampingi selama 6 bulan. Ada nanti Bapak Ibu akan ikuti 7 kegiatan pendampingan Daloka Karya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan bisa menambah kompetensi maupun pengetahuan dan lain sebagainya Bapak Ibu selama 6 bulan bergabung. Nanti sharing dengan rekan-rekan di seluruh Aceh, seluruh Indonesia bahkan, itu membuat Bapak Ibu akan jauh lebih baik ke depan. Jadi sangat berarti, sangat bermanfaat kalau Bapak Ibu mau menggunakan sedikit waktu Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi, bergabung dalam program guru penggerak. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menepis pernyataan dari sekian orang yang tidak paham tentang guru penggerak, bahwa guru penggerak ini katanya mengganggu pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, saya berani tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu nantinya ketika menjadi guru penggerak, Bapak Ibu kalau bertanggung jawab tidak akan pernah meninggalkan tugas Bapak Ibu. Mengapa? Karena pendidikan guru penggerak ini itu 70% ada di kelas, ada di sekolah. Sehingga Bapak Ibu lebih banyak waktu dengan anak-anak, bukannya Bapak Ibu meninggalkan kelas. Jadi kalau selama ini ada pernyataan guru penggerak itu tidak bagus karena meninggalkan kelas, asik melayani orang, itu hal yang salah Bapak Ibu.
sebagian dari mereka salah menafsirkan dan sebagian mungkin dari guru penggerak, saya tidak tahu pastinya, itu salah mengaplikasi ilmu yang ada. Yang benar adalah 70% kegiatannya itu ada di sekolah dan ada di kelas. Setiap ada penemuan-penemuan baru, hal-hal baru, inovasi baru, itu langsung dilakukan aksi nyata di kelas, sehingga anak kita lebih berkualitas dalam belajar, sehingga pembelajaran kita itu lebih berkualitas. Kemudian 30% lagi itu di mana? Ada di pelatihan, dan itu tidak akan mengganggu jam belajar Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kepada kita semua, ayo kita bergabung dalam program guru penggerak, memahami apa itu guru penggerak, kemudian kita akan memahami bagaimana tujuan kita terhadap pembelajaran, bagaimana apa tanggung jawab kita bisa kita lakukan dengan maksimal Bapak Ibu. Jadi menjadi bagian dari guru penggerak itu bukan untuk meninggalkan tugas, tapi untuk kita tahu lebih bagaimana tanggung jawab kita seorang guru. Selama ini mungkin ketika melakukan perencanaan dalam pembelajaran ada hal yang kurang kita pahami, itu kita bisa lengkapi ketika masuk dalam program penggerak. Begitu juga ketika kita memberi pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, Bapak Ibu dengan bergabung di program penggerak akan diberikan modal-modal atau strategi yang cocok yang bisa berkenaan dengan anak Bapak Ibu, karena selama ini yang diharapkan adalah student center, bukan teacher center ya, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu berpusat kepada anak. Itu insya Allah rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah duluan tergabung dalam program penggerak bisa Bapak Ibu tanyakan, silakan berikan aksi nyata. Ini Pak Junaidi dengan Pak Purnama dari rekan-rekan, ada saya lihat tadi Pak Pak Muhammad ya, ada beberapa yang saya lihat, tolong berikan aksi nyata apa yang sudah dilakukan. Apakah betul menjadi guru penggerak itu penghambat dalam belajar, menghambat kegiatan belajar mengajar? Tolong dijelaskan itu sedetailnya, karena ini penting sekali Bapak Ibu, agar orang jangan salah persepsi terhadap program penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu, semenjak BGP lahir di tahun lalu, tahun 2022, itu kondisi guru penggerak di Aceh itu makin lama makin banyak, berkali-kali lipat, Alhamdulillah. Dan ini kami bukan sendiri dari BGP, tapi banyak dari komunitas yang membantu kami untuk menyebarkan. Contoh yang real sekarang ini, Bapak Ibu dari Pak Purnama Putra itu sudah kemarin melakukan di 10 titik ya di SMA. Hari ini hadir di sini, kemudian ada rekan-rekan lain saya lihat di Aceh Besar, di Singkil dan sebagainya. Itu sudah mulai bergerak. Bapak Ibu, bergabunglah, kemudian nanti bangun komunitas belajar. Karena selama ini juga kita dari ketika menjadi guru penggerak itu dengan mudah menjadi kepala sekolah penggerak, kepala sekolah menjadi pengawas itu akan lebih mudah. Nah, untuk itu bangun komunitas yang kuat. Nanti setelah Bapak Ibu tergabung akan ada kelompok-kelompok atau komunitas, sehingga Bapak Ibu akan lebih baik lagi, akan lebih mudah lagi ketika Bapak Ibu ingin sharing dengan sesama. Bapak Ibu, program guru penggerak ini intinya ingin melahirkan profil pelajar Pancasila, yaitu orang-orang yang berkarakter, yang berakhlakul karimah, yang mengedepankan etika, mengedepankan adab, baru ilmunya yang muncul Bapak Ibu. Karena banyak sekali kita melihat orang ilmunya itu full, tapi di sininya tidak ada artinya Bapak Ibu. Karena gelarnya boleh apa saja, pendidikannya boleh di luar negeri, abroad, entah apa-apa, tapi kalau adabnya kurang, itu tidak berdampak apapun bagi kehidupan apalagi dunia, apalagi nanti di akhirat Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan bergabung dalam program penggerak ini Bapak Ibu bisa, yang pertama tanggung jawab dengan manusia di atas dunia ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan baik. Kemudian kembali ketika kita nanti kembali pulang, itu bisa kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di sini Bapak Ibu. Anggap saja program guru penggerak ini sekarang Bapak Ibu kita dalam sholat belum pas, bagaimana rukuk yang betul, sujud yang betul, itu belum pas. Itu kita analogikan, kita sebagai guru. Tapi hadirnya program guru penggerak itu seperti orang ingin
membuat kita, mengajak kita, ayo begini sujud yang benarnya, ini rukuk yang sebenarnya, sehingga solat kita itu bisa pas, Bapak Ibu. Itu analoginya hadirnya program guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu di seluruh Aceh, khususnya Aceh Selatan, bisa tergabung dalam program ini. Insya Allah banyak manfaat yang Bapak Ibu dapatkan. Tidak banyak efek negatif yang ditimbulkan. Yang ada hanya ketika Bapak Ibu mengikuti nanti kegiatan-kegiatan pendidikan, itu pola tidur mungkin sedikit bergeser karena ada tagihan-tagihan Bapak Ibu. Tapi yakinlah, kalau lillahi ta'ala itu dilakukan, itu akan tersenyum sendiri kita Bapak Ibu. Bukannya harus mengeluh, tapi kita, oh begini rupanya. Untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab perlu pengorbanan, ya. Tiada kemenangan tanpa pengorbanan, kata orang-orang di sana Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat bergabung dalam program guru penggerak. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu di angkatan 10 program guru penggerak. Insya Allah kita pecahkan rekor kali ini Bapak Ibu. Bisa lahir ribuan calon guru penggerak seluruh Aceh Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan coaching klinik, sosialisasi program guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Aceh Selatan dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan banyak manfaat dari kegiatan kita. Berharap kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Teti yang sudah menyampaikan kata sambutan yang luar biasa, motivasinya yang luar biasa, analoginya yang luar biasa. Ibu, semoga dengan motivasi Ibu bisa menjadi pendorong nih, penyemangat pada rekan-rekan guru penggerak untuk angkatan 10. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sesuai dengan moto pendidikan kami di Aceh Selatan, Bu, adab dulu baru ilmu. Masya Allah, sepakat itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita lanjutkan kegiatan, kita foto bersama dulu Ibu, ya. Minta kepada rekan-rekan sekalian agar dibuka kameranya, ya. Minta bantu Pak Irfan, ya. Saya agak lelek nih, diambil ininya. Sekalian, ya, setelah foto saya izin Pak, ya, ada kegiatan 2:30 pas ini saya lihat. Baik Ibu, terima kasih nanti Bu, nanti. Baik, sudah Pak Irfan? Silakan diaktifkan kameranya. Kita foto bersama, ya. Oke, satu, ya, silakan aktifkan dulu Pak Ibu kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Izin, ya. Terima kasih Bu. Tadi gimana Pak Jun? Ibu tadi mungkin saya ini dulu. Hari ini saya sebagai moderator, sebagai hostnya Ibu, ya. Untuk koordinator Aceh Selatan itu ada koordinator guru penggerak Aceh Selatan, ada Pak Irfan dan Ibu, ya. Di sini ada. Oh, Pak Irfan. Ya, Pak. Benar Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan hadirnya. Sama-sama semuanya. Sehat selalu Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sukses ya untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirin sekalian, kini tiba saatnya mendengarkan pemaparan dari narasumber hebat kita yang akan disampaikan oleh dua orang pemateri kita. Ada dari angkatan 4 Ibu Eka dan ada dari angkatan 7 Ibu Eni. Untuk kegiatan ini, ya, akan dibersamai oleh Bapak Resijan sebagai moderator kita. Kepada Pak Resijan kami persilahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada host kita tadi yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan webinar kita pada siang kali ini. Nah, adapun kegiatan webinar kita kali ini adalah
coaching klinik calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Selatan. Sebelumnya tadi juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teti ya, Ibu Teti Wahyuni SSI MPD ya, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua sehingga kita menjadi, mudah-mudahan kita menjadi guru yang menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian langsung saja ini teristimewa kepada kedua narasumber yang telah berhadir pada kegiatan webinar ini, yaitu Ibu Eka Lara Nofida SPD. Beliau ini merupakan guru penggerak Angkatan 4 dan juga guru di SMA Negeri Rumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Selamat berhadir Ibu. Kemudian selanjutnya selamat hadir kepada Ibu Eni Sukmayani SPD. Beliau juga merupakan calon guru penggerak ya, masih calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan dan juga merupakan salah satu guru di SMK Negeri 1 Mekik. Selamat berhadir Ibu. Yang sangat luar biasa ini kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru semua yang telah berhadir di kegiatan webinar ini. Bapak Ibu guru hebat yang akan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan juga tidak lupa juga ini para mantan-mantan pengajar praktik nih ya. Ada Pak Ramli nih, kemudian ada Pak Haldi. Ini Pak Haldi ini sudah menjadi pasil dia, sudah naik angkatan dia nih. Kemudian kalau Pak Ramli ini masih tertahan karena beliau ini merupakan salah satu menjadi kepala sekolah penggerak. Mungkin nanti setelah selesai itu mungkin beliau akan naik ke atas lagi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Resijan. Saya juga merupakan salah satu guru di SMP Negeri 4 Mekik, Kabupaten Aceh Selatan. Saya dipercayakan oleh kawan-kawan untuk menjadi moderator pada kegiatan webinar kali ini. Nah, seperti kita ketahui, program guru penggerak ini, calon guru penggerak di Kabupaten Aceh Selatan sudah mempunyai, ada sudah beberapa angkatan yang pernah dijalani oleh guru-guru di Aceh Selatan ini. Yang pertama adalah Angkatan 4 yang telah selesai mengikuti diklat selama hampir 13 bulan, berarti 1 tahun lebih ya, dan telah mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Kemudian ada juga calon guru penggerak Angkatan 7 yang telah selesai juga mengikuti diklatnya dan sudah selesai mengikuti lokal raya ke-7 Panen Raya ya minggu kemarin. Dan waktu dekat ini mungkin akan dilakukan sesi penutup oleh Bapak Menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mudah-mudahan akan segera keluar sertifikatnya. Kemudian selanjutnya ada juga calon guru penggerak Angkatan 8 yang masih mengikuti diklat dan baru selesai pada modus 1.4. Kemudian yang terakhir ada calon guru penggerak Angkatan 9 yang seperti dikatakan oleh Ibu Deti tadi, di mana Angkatan 9 ini baru menyelesaikan seleksi tahap 2 calon guru penggerak, dan mungkin bulan 8 ya, seperti yang kita kalau BTT ini akan mengikuti diklat calon guru penggerak Angkatan 9. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Kemudian untuk sekarang ini telah dibuka program guru penggerak Angkatan 10, di mana kalau kita lihat di di webnya itu masih ada waktu beberapa hari lagi untuk tahapan-tahapan pendaftarannya. Itu dalam kegiatan webinar ini mungkin akan dipaparkan ya bagaimana tahapan pendaftaran calon guru penggerak Angkatan 10. Nanti akan dijelaskan oleh para narasumber. Kemudian kegiatan kita pada hari ini adalah webinar ini adalah terdiri dari 2 sesi ya. Nanti yang pertama sesi pertama adalah yang penjelasan dari kedua narasumber, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk menghemat waktu, marilah kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita, Ibu Eka Lara Nofida SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Pak Resijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala.
yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar coaching klinik calon guru penggerak angkatan 10. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Kepala Balai Guru Penggerak Ibu Teti Wahyuni, SSI, MPD, yang telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa di awal tadi. Yang saya hormati semua pihak yang sudah terlibat, serta Bapak Ibu yang sudah berhadir pada acara hari ini. Yang saya doakan insya Allah setelah ini akan lulus seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu guru hebat Aceh Selatan, saya akan berbagi pengalaman saat saya mendaftar program pendidikan guru penggerak. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah Bu. Pada hari ini saya akan memaparkan pengisian kurikulum vitae dan pengisian soal esai sesuai pengalaman saya saat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu dapat login menggunakan SIM PKB, lalu masuk ke portal guru penggerak menggunakan akun SIM PKB ataupun akun belajar ID yang telah Bapak Ibu tautkan. Nah, setelah Ibu masuk Eka, izin, akan diarahkan ke Bu Eka izin, Ibu share-nya yang mana? Ini yang nampak Canva ini. Iya. Iya, ini. Udah Pak Jun? Oke Bu, silakan dipresentasikan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Setelah Bapak Ibu login dengan akun belajar ID, kemudian di SIM PKB memang langsung diarahkan jika Bapak Ibu belum terdaftar di program guru penggerak. Klik daftar sekarang. Selanjutnya klik calon peserta angkatan 10. Lalu checklist saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus mendownload dulu file yang ada di dalamnya, yaitu berisikan file-file pendukung untuk yang kita uploadkan ke dalam kurikulum vitae. Ini ya filenya. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat melakukan langkah-langkah seleksi tahap 1. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa klik mengerjakan kurikulum vitae. Nah, untuk mengerjakan kurikulum vitae, Bapak Ibu harus menyiapkan 3 dokumen yang akan diunggah. Bisa formatnya PDF maupun JPG. Surat pendukung yang tadi harus kita printkan dan harus ditandatangani oleh diri sendiri dan oleh kepala sekolah. Kita scankan baru bisa kita uploadkan. Bacalah setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai riwayat hidup Bapak Ibu. Isi setiap keterangan dengan cermat dalam waktu yang ditentukan. Tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Juga tekan tombol kirim untuk mengirimkan CV. Nah, Bapak Ibu, sekedar pengalaman pada angkatan 4 dahulu, saya lupa untuk menekan tombol kirim. Di hari terakhir saya lupa menekan tombol kirim. Di hari berikutnya saya cek, ternyata saya tidak dapat mendaftar program guru penggerak angkatan 4. Namun, dahulu pas angkatan 4 itu dikasih perpanjang waktu sekitar 1 minggu sehingga saya dapat mendaftar kembali dengan menekan tombol kirim. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, untuk program guru penggerak angkatan 10 ini akan ditutup untuk tahapan pengisian CV dan esai itu tanggal 4 Agustus 2023 pukul 23.59 WIB. Berarti sekitar 4 hari lagi.
Kemudian Bapak Ibu dapat melengkapi informasi umum, yaitu identitas Bapak Ibu, mengisi kelas, mata pelajaran, lama mengajar, jabatan, atau tugas tambahan bisa dipilih. Di situ ada sebagai wakil kepala sekolah. Ini ya contohnya ya, yang sudah diisi. Kelas yang diajarkan, mata pelajarannya, lama mengajar. Maaf, Bu Eka itu enggak aktif loh. Enggak nampak lah kami, Bu. Enggak jalan. Filenya yang dikirim apa enggak nampak. Udah, Pak. Belum, proyek yang mungkin nampak. Bisa di stop lagi. Jaringan. Mungkin bisa ditutup dulu, Bu. Nanti baru di-screen lagi. Udah, Pak. Izin Bu Eka, Ibu Eka stop oke, stop dulu, oke. Share balik. Aduh. Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Setelah mengisi informasi umum, lengkapi kurikulum vitae. Selanjutnya data riwayat pendidikan itu juga masih kosong, juga bisa diisi sesuai dengan data riwayat pendidikan Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus juga mengisi daftar riwayat pendidikan dan pengalaman. Pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi dalam bidang pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Kemudian dokumen penting yang berisikan file yang dalam bentuk WinRAR tadi. Nah, untuk pengalaman itu bisa maksimal 3 pengalaman yang paling menurut Bapak Ibu itu yang paling berharga, yang paling menonjol, dan kalau ikut pelatihan apa yang kira-kira yang paling mantap yang diakui gitu. Selanjutnya ini adalah dokumen pentingnya. Ini ya, ada pas foto, KTP, ijazah S1, fakta integritas yang kita download tadi, surat izin atasan, surat rekomendasi, SK mengajar, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah selesai langkah 1, Bapak Ibu dapat melanjutkannya untuk pengisian esai. Nah, untuk pengisian esai ini dia harus dibaca secara seksama apa saja yang diminta. Yang paling utama adalah tipsnya yaitu no plagiat. Jawab esai dengan jujur sesuai dengan fakta dan pengalaman sendiri, tanpa pengalaman orang lain atau mengada-ngada. Jangan mengarang bebas tanpa melakukannya. Tulis esai dengan bahasa sendiri dan menggunakan kata yang bervariasi. Tulis jawaban yang logis dan realistis, kata sesuai jumlah karakter yang diminta. Backup jawaban di Word,
karena jawaban esai jadi patokan saat wawancara di tahap 2. Nah, jawabannya itu bagusnya bisa diketikkan di Word ataupun di aplikasi lainnya yang dapat menyimpan file. Karena bisa jadi jawaban esai kita itu jadi patokan saat wawancara di tahap 2 nanti. Nah, ini merupakan pertanyaan di esai, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, untuk tipsnya yaitu latar belakang motivasi atau yang mendasari Bapak Ibu mengapa tertarik untuk mengikuti program guru penggerak ini harus motivasi yang datang dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Calon guru penggerak menuliskan yang sudah dilakukan dalam rangka mewujudkan motivasi tersebut. Selanjutnya, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contoh. Dapat dituliskan kelebihan apa yang Bapak Ibu miliki. Misalnya, Bapak Ibu suka membantu secara sukarelawan, berbagi informasi, berbagi dengan komunitas praktisi, contohnya ya, itu bisa juga Ibu tuliskan di lengkapi esai. Selanjutnya, contoh perubahan inovasi yang dapat Ibu tuliskan di dalam esai tersebut. Calon guru penggerak menuliskan contoh perubahan, contoh inovasi, contoh pemberdayaan, contoh gerakan yang dapat Ibu berikan itu berdampak nyata yang dapat menjadikan inspirasi juga terhadap teman-teman Ibu lainnya. Bapak Ibu, saat menulis esai itu dia ada karakternya berapa minimalnya dan berapa maksimalnya. Jika kurang dari misalnya ini ya kurang dari 200 berarti 2000 berarti tidak dapat dilanjutkan. Harus ditambah lagi karakternya agar mencapai 2000. Selanjutnya, serta apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut. Yang motivasi tadi harus sesuai jawabannya yang mencakup waktu kejadian, bulan dan tahun berapa. Karena kan kalau kita buat esai itu berarti kita hitungannya mundur atau yang pernah kita lakukan pada dahulu. Dampak atau efek baik dapat dinyatakan dengan observasi atau wawancara sederhana. Dari sesuatu yang kita lakukan itu efeknya seperti apa? Upaya agar inisiatif tersebut terlaksanakan, usaha yang sudah dilakukan sehingga apakah kegiatan tersebut terlaksana secara terus-menerus, peran Anda atau pihak lain yang terlibat. Biasanya kalau kita buat kegiatan kan biasanya harus ada pihak lain yang terlibat, bisa diceritakan di esai siapa-siapa saja yang terlibat. Kemudian saat menulis esai bisa gunakan metode 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jika Bapak Ibu sudah melengkapi kurikulum vitae dan esai, di statusnya ini sudah conteng hijau. Artinya Bapak Ibu sudah melengkapi kurikulum vitae dan esai. Nah, setelah melengkapi, jangan lupa mengklik kirim berkas. Karena kalau tidak klik kirim berkas, itu kalau kita sama saja belum mengirimkan ke webnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Aceh Selatan, adab dulu, baru ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Eka Lara Nafida SPD yang telah menjelaskan, memaparkan tentang tahapan-tahapan seleksi tahap 1 pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10 ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat memahaminya. Kalaupun nanti ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Eni Sukma Yani SPD untuk menjelaskan tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, kepada Ibu Eni kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Resijan selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Zoom meeting siang ini. Sholawat beriring salam tidak lupa juga kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Nah, salam sejahtera kepada semua yang sudah berhadir di webinar coaching klinik pada siang hari ini. Kata-kata penghormatan saya, yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, Ibu Teti Wahyuni, yang tadinya telah membuka acara webinar ini. Koordinator GP Angkatan 4 Aceh Selatan, Bapak Irfan Dani. Koordinator CGP Angkatan 7 Aceh Selatan, Bapak Irman. Host dan moderator, Ibu narasumber, dan teman-teman seangkatan saya yang juga sudah hadir di sini, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya sangat senang bisa dapat berhadir di webinar ini sebagai narasumber untuk berbagi tips berharga tentang bagaimana saya bisa lolos di angkatan CGP kemarin, di angkatan 7 pastinya. Nah, dalam sesi ini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya dan membahas strategi dan panduan praktis agar Bapak Ibu yang sudah lolos tahap 1 seperti yang sudah dipaparkan oleh narasumber pertama tadi bisa lolos di tahap kedua, yaitu seleksi simulasi dan seleksi wawancara. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berkomitmen untuk membentuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, izin share, saya izin share Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bu. Sudah nampak Bapak Ibu? Oke, siap Bu, nampak Bu. Nampak ya. Nah, ini seleksi simulasi mengajar dan seleksi wawancara. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya Eni Sukmayani, CGP Angkatan 7 di SMA 1 Meke instansi saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini kita lihat dulu lini masa CGP Angkatan 10. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui informasi rekrutmen pada tanggal 17 Juni sampai 17 Juli 2023 lalu. Nah, setelah itu di tanggal 17 Juli sampai dengan 4 Agustus, di sini Bapak Ibu sudah melakukan registrasi ataupun pendaftaran, sudah melakukan unggah berkas, dan sudah melakukan pengisian esai. Jadi masih ada waktu sekitar 4 hari lagi Bu untuk batas akhirnya. Kemudian di tanggal 8 Agustus sampai dengan 7 September, maka ada verifikasi, validasi, penilaian berkas, dan penilaian esai yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, di tanggal 21 sampai dengan 22 September akan ada pengumuman tahap 1. Tahap 1 yang seperti yang dipaparkan oleh narasumber tadi Ibu Eka. Nah, di 26 September sampai dengan 9 November, Bapak Ibu akan ada penjadwalan untuk simulasi mengajar dan wawancara. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa-apa saja yang harus kita persiapkan pada saat acara simulasi mengajar Bapak Ibu. Nah, yang pertama kondisi ruangan dan pencahayaan yang kondusif. Jadi Bapak Ibu mengatur ruangan yang tidak terlalu terang pencahayaannya dan juga tidak terlalu redup. Usahakan Bapak Ibu tidak dalam perjalanan, karena kalau Ibu melakukan perjalanan pada saat simulasi mengajar, akan ada asesor nantinya yang akan menghentikan jalan simulasi mengajar Ibu. Karena itu membahayakan bagi Bapak Ibu. Yang kedua, persiapkan alat perangkat elektronik yang digunakan, ada fitur kamera dan terhubung ke internet. Persiapkan cadangan koneksi internet jika diperlukan. Selanjutnya, Bapak Ibu juga persiapkan alat pendukung konferensi video, baik itu handfree ataupun headset. Kemudian, Bapak Ibu gunakan akun Google
disarankan Bapak Ibu latihan dulu menggunakan Google Meet. Nah, Bapak Ibu, di pengalaman saya terdahulu, saya sebelum melakukan simulasi mengajar, saya latihan dulu. Masuk ke Google Meet dan menghubungkan dengan rekan sejawat, apakah suara saya terdengar dengan jelas, dan bagaimana dengan suara di rekan sejawat saya, apakah saya bisa mendengar atau tidak. Kemudian selanjutnya, jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silahkan untuk mencoba mengakses tautan Google Meet yang sama. Nah, Bapak Ibu jangan panik andai kata jaringan terputus pada saat seleksi. Bapak Ibu boleh mencoba mengakses kembali tautan Google Meet yang tersedia yang sama seperti di SIM PKB Bapak Ibu. Selanjutnya, jika mengalami kendala juga saat seleksi, Bapak Ibu bisa menghubungi tim pemantau. Nanti Bapak Ibu andai kata sudah lulus tahap pertama, di SIM PKB Ibu itu akan muncul WA tim pemantau. Nah, Bapak Ibu seandainya ada kendala, boleh Bapak Ibu melakukan komunikasi kepada tim pemantau tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak lupa persiapkan KTP asli. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena pada saat permulaan seleksi simulasi mengajar, Bapak Ibu akan dimintai konfirmasi identitas oleh asesor. Kemudian yang terakhir, kandidat atau Bapak Ibu ini dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkan ke internet. Ini hati-hati Bapak Ibu, memang di sini ada Undang-Undang IT di nomor 11 tahun 2008 yang melarang keras untuk kandidat merekam maupun menyebarkan ke internet. Selanjutnya, durasi pelaksanaan untuk simulasi mengajar diperlukan waktu 30 menit Bapak Ibu. Di sini ada 15 menit untuk waktu persiapan, kemudian 10 menit untuk simulasi, 5 menit untuk tanya jawab. Nah, 15 menit ini andai kata Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu boleh jauh-jauh hari, misalnya setengah jam sebelumnya mempersiapkan untuk kegiatan simulasi tersebut. Ini petunjuk khusus yang harus Bapak Ibu ini kan. Yang pertama, untuk simulasi mengajar akan dilakukan secara daring tanpa murid, tapi Bapak Ibu ini bermain peran seakan-akan ada murid di depan Bapak Ibu. Nah, dengan waktu 10 menit tadi Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, di situ Bapak bermain peran di depan seolah-olah ada siswa, padahal kita bermain sendiri Bapak Ibu di ruangan kita sendiri saja. Selanjutnya, 10 menit simulasi mengajar berfokus pada pembukaan dan inti pembelajaran. Ini poin penting tanpa melupakan penutupan juga Bapak Ibu ya. Pengalaman saya dulu, saya latihan dulu nih Bapak Ibu. Di RPP yang saya buat, saya tentukan dulu berapa menit pembukaan, berapa menit di inti pembelajaran, dan berapa menit di penutup. Tapi ingat Bapak Ibu, fokus kita di sini di pembukaan dan inti pembelajaran. Di pembukaan misalnya bagaimana cara Bapak Ibu menyapa siswa-siswi, menyapa peserta didik, kemudian bagaimana cara Ibu melakukan apersepsi di dalam kelas. Jadi itu sangat diperhitungkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, setting metode simulasi mengajar adalah pembelajaran luar jaringan atau tatap muka, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melakukan sharing screen. Walaupun kita daring, tetap metode simulasinya dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya, Bapak Ibu persiapkan perangkat yang dibutuhkan sebelum jadwal simulasi mengajar, misalkan perangkat komputer ataupun laptop, jaringan internet, alat dan bahan pembelajaran, misalnya RPP, papan tulis, alat peraga, dan spidol. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mengunggah RPP, Bapak Ibu sudah mengkondisikan RPP Bapak Ibu ini apakah ada alat peraga. Andai kata Bapak Ibu mengajar dengan adanya alat peraga, maka silakan tampilkan alat peraga tersebut. Misalkan pengalaman saya terdahulu, saya mengambil topik tentang sistem pernapasan. Kebetulan saya guru biologi. Nah, pada saat itu saya menggunakan alat peraga sederhana berupa sistem pernapasan dari botol aqua, dan itu saya tampilkan ke depan asesor Bapak Ibu. Selanjutnya,
Bapak Ibu atur letak perangkat komputer atau laptop agar mampu menampilkan gambar peserta secara penuh atau seluruh badan, setidaknya 80 atau 70%. Suara Bapak Ibu tertangkap dengan baik. Kemudian pada proses simulasi mengajar, Bapak Ibu diharapkan sambil berdiri Bapak Ibu ya. Tidak boleh duduk tetapi berdiri. Bapak Ibu boleh bergerak sedikit geser kiri kanan asal Bapak Ibu masih di depan para asesor, jangan sampai asesor tidak bisa melihat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk pakaiannya Bapak Ibu berpakaian sopan dan profesional seperti pada saat Bapak Ibu mengajar di hadapan para murid. Jadi, pakaian yang Ibu gunakan boleh bebas tetapi masih sopan dan profesional. Petunjuk khusus ini yang diharapkan, tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Ini tampilannya Bapak Ibu. Tampilan yang pertama di ruangan kelas nampak papan tulis, cuman bagian posisi badan Ibu juga nampak 80 sampai dengan 70 ataupun 80%. Kemudian di kantor boleh juga Bapak Ibu. Kemudian di rumah boleh juga Bapak Ibu misalnya menggunakan bantuan lain berupa kertas kosong atau sejenisnya. Nah, untuk pelaksanaan seleksi mengajar ini, yang Bapak Ibu mesti persiapkan terlebih dahulu yaitu Bapak Ibu melihat topik yang bisa Bapak Ibu pilih di link. Jadi karena Bapak Ibu belum pengumuman sekarang, belum nampak Bapak Ibu. Tetapi kalau andai kata nanti sudah lulus di tahap seleksi 1 dan mengikuti tahap seleksi 2, di SIM PKB Ibu sudah muncul link untuk melihat topik apa yang akan Ibu pilih untuk mengajar. Nah, yang kedua, persiapkan RPP simulasi mengajar, kemudian diunggah RPP tersebut di menu seleksi simulasi mengajar. Yang ketiga, persiapkan semua perlengkapan, baik laptop, internet, alat bantu pengajaran. Yang keempat, Ibu login ke akun Google, seperti Ibu login ke Google Meet. Yang kelima, login ke SIM PKB. Untuk tata cara pelaksanaan, Bapak Ibu masuk ke menu seleksi simulasi mengajar dan wawancara, kemudian Bapak Ibu klik tautan Google Meet yang tersedia. Jadi nanti di SIM PKB Bapak Ibu sudah nampak tautan Google Meet dan silakan diklik di situ. Kemudian akan ada 2 asesor. Silakan terlebih dahulu Bapak Ibu tanyakan ke asesor apakah video tampilan Ibu, suara Ibu sudah bisa didengar atau belum. Kemudian asesor ini akan melakukan verifikasi kandidat. Jadi Bapak Ibu siapkan KTP seperti tadi, kemudian alamat sesuai dengan KTP, dan kadangkala asesor juga meminta kita menyebutkan kembali nomor NIK kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu lakukan simulasi mengajar. Nah, maksimalnya 10 menit dan asesor bisa menghentikan simulasi mengajar Ibu tersebut. Selanjutnya setelah simulasi mengajar, jawablah beberapa pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan sama asesor. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu takut, di simulasi mengajar asesor cuma menanyakan pertanyaan-pertanyaan ringan saja dan Bapak Ibu bisa menjawab dengan santai. Selanjutnya yang ketujuh, setelah selesai, kandidat berhak mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal di SIM PKB. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai untuk seleksi simulasi mengajar, maka akan muncul jadwal selanjutnya untuk seleksi wawancara dan Bapak Ibu boleh masuk ke seleksi selanjutnya yaitu seleksi wawancara. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, siapkan RPP yang Ibu siapkan ini mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Jadi terrangkum semua ya Bapak Ibu. Dengan waktu 10 menit kita harus mencakup tujuan, langkah-langkah, dan penilaian di situ. Kemudian topik mengajar untuk misalnya ada kepala sekolah di sini atau kepala sekolah SLB atau kepala sekolah SMA atau SMK yang sedang atau tidak pernah mengampu mata pelajaran daerah, TIK, dan agama, bisa menyesuaikan dengan kurikulum pada jenjang yang sedang atau pernah diampu. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang mata pelajarannya bahasa asing atau bahasa daerah,
wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan simulasi, silakan Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia 80%, baru Bapak Ibu boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah sesuai mapel Ibu sebanyak 20%. Nah, kalau ditanyakan bagaimana sih tips Bapak Ibu ya biar bisa lolos di seleksi simulasi mengajar? Nah, yang dinilai di sini kompetensi yang harus Bapak Ibu bisa capai yaitu yang pertama, Bapak Ibu mampu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Walaupun Bapak Ibu kita tidak ada siswa di depan kita, tetapi kita bisa menampakkan lingkungan kelas yang mampu memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman di sini. Di sini asesor akan melihat bagaimana Bapak Ibu menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Nah, kompetensi yang kedua, Bapak Ibu mampu mendesain dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, di sini Bapak Ibu dilihat bagaimana Bapak memandu pembelajaran sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu unggah tadinya, dan bagaimana perencanaan penilaian pembelajaran serta hubungan pembelajaran tadi dengan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi yang ketiga, Bapak Ibu mampu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu simulasi mengajar, jangan lupa untuk melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Bagaimana caranya? Dengan menanyakan kepada siswa apa yang dapat disimpulkan oleh siswa misalnya, itu merupakan bagian dari refleksi diri. Nah, Bapak Ibu, begitu selesai kita melakukan seleksi simulasi mengajar, maka Bapak Ibu akan melakukan seleksi wawancara. Di sini biasanya yang agak deg-degan ya Bapak Ibu untuk seleksi wawancara, karena waktunya terhitung sangat lama ini Bapak Ibu. Waktunya ada 60 menit, 90 menit totalnya Bapak Ibu, 60 menit wawancara, dan Bapak Ibu boleh menggunakan 30 menit persiapannya. Nah, untuk seleksi wawancara ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di SIM PKB. Bapak Ibu akan mendapatkan jadwalnya di SIM PKB masing-masing. Kemudian persiapan perangkat yang dibutuhkan hampir sama juga dengan simulasi mengajar, yaitu perangkat komputer, jaringan internet, dan headset. Selanjutnya, pada saat asesor bertanya, maka Bapak Ibu berikanlah jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, soal di esai yang Bapak Ibu isi itu akan ditanyakan kembali. Makanya seperti yang narasumber pertama katakan tadi, Bapak Ibu tidak boleh melakukan plagiat terhadap soal-soal esai, isian esai Bapak Ibu, sehingga memudahkan Bapak Ibu pada saat melakukan wawancara. Selanjutnya, jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silakan Bapak Ibu mencoba mengakses kembali tautan Google Meet yang sama. Ini tampilan yang diharapkan pada saat seleksi wawancara. Jadi kalau di seleksi simulasi mengajar tadi Bapak Ibu disarankan untuk berdiri, tidak boleh duduk. Di sini untuk wawancara boleh Bapak Ibu duduk. Karena waktunya terlalu lama sehingga tidak memungkinkan kita untuk berdiri terlalu lama-lama misalnya. Tetapi seandainya Bapak Ibu mampu untuk berdiri boleh saja, tetapi dengan kapasitas muka kita jelas nampak dengan asesor Bapak Ibu. Nah, kompetensi yang akan dilihat pada saat simulasi seleksi mengajar, yang pertama tujuan dan misi. Bapak Ibu memunculkan tujuan atau misi Ibu kepada asesor. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu membangun hubungan positif. Pada saat Ibu memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar, itu akan nampak hubungan yang positif. Kemudian yang ketiga, adanya daya juang atau resiliensi, di
di mana Bapak Ibu sebagai pengajar yang terus berupaya fokus dan positif pada saat mencapai tujuan yang ingin dicapai serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Karena di sini Bapak Ibu, pengalaman saya kemarin, asesor sempat itu menanyakan apakah di semua kegiatan kita di dalam kelas pernah nggak mengalami kegagalan, dan pada saat kita menjawab pernah mengalami kegagalan, beliau akan mencoba menggali kembali apa cara kita untuk menghadapi kegagalan itu sehingga tujuan yang akan kita capai bisa terlaksana. Selanjutnya, inisiatif untuk mengambil tindakan. Di sini asesor juga akan menanyakan tindakan-tindakan kita selama jadi sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian mengembangkan orang lain. Di sini nanti akan ada pertanyaan bagaimana cara kita mengembangkan orang lain. Selain peserta didik, rekan sejawat semisalnya, mungkin Bapak Ibu di sini pernah membantu kawan-kawan rekan sejawat dalam menemukan inovasi-inovasi mengajar misalnya, itu boleh termasuk dalam mengembangkan orang lain di sini. Selanjutnya kematangan etika. Jadi Bapak Ibu dinilai di sini kematangan etika, di mana pertanyaan yang diajukan itu akan membuat Ibu mengajukan jawaban-jawaban yang jujur. Jadi andai kata Ibu tidak jujur menjawabnya, asesor itu bisa mendeteksi. Karena apa? Setiap pertanyaan, jawaban yang kita munculkan, beliau akan menggali terus Bapak Ibu. Jadi misalkan begitu ditanya oleh asesor, Bapak Ibu di dalam kelas menggunakan langkah apa, discovery learning, itu akan ditanyakan apa-apa saja sih Bu langkah-langkah discovery learning. Jadi kalau kita tidak melakukan langkah discovery learning, otomatis kita akan tidak mampu menjawabnya Bapak Ibu. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Di sini kita akan dilihat bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagus tidak, tepat waktu, konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Nah, informasi lainnya Bapak Ibu, pada saat proses seleksi daring, dimohon kesabaran Bapak Ibu. Kemudian, Ibu Bapak pastikan sambungan internet dan cadangannya tersedia. Kemudian untuk masuk ke ruang Google Meet, kalau Ibu mendapat kesulitan mohon dicoba lagi. Kalau memang sudah mencoba dan tetap juga bermasalah, silakan hubungi tim pemantau. Dan yang harus betul-betul diperhatikan, Bapak Ibu dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya ke internet. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ketentuan penjadwalan kembali dan diskualifikasi. Nah, Bapak Ibu akan didiskualifikasikan apabila yang pertama, Bapak Ibu setelah dihubungi pemantau menyatakan mengundurkan diri. Yang kedua, Bapak Ibu tidak mengetahui jadwal karena Bapak Ibu tidak peduli terhadap jadwal. Mungkin di sini Bapak Ibu jarang mengakses SIM PKB Bapak Ibu. Selanjutnya, kandidat atau Bapak Ibu tidak dapat dihubungi pemantau sampai akhir sesi GIMET wawancara tanpa ada konfirmasi sebelumnya sampai batas waktu yang diberikan yaitu 15 menit. Nah, Bapak Ibu, apabila ini terjadi maka Bapak Ibu akan didiskualifikasikan. Selanjutnya, Bapak Ibu akan dilakukan penjadwalan ulang apabila Bapak Ibu mengalami kendala teknis sehingga mengganggu proses seleksi dan penilaian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengalami suatu musibah, misalkan orang tua meninggal atau ada perayaan keagamaan, setelah dihubungi oleh pemantau. Maksudnya di sini Bu, setelah Ibu menyatakan pemunduran jadwal dan pemantau sudah menghubungi kembali jadwal Ibu, maka Bapak Ibu akan dijadwalkan ulang. Selanjutnya, salah satu tim asesor tidak hadir. Yang terakhir, kandidat hanya memperoleh 1 kali kesempatan untuk penjadwalan ulang. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin hanya ini paparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Eni Sukmayani yang telah menjelaskan panjang lebar tadi, dan saya rasa itu
sangat-sangat jelas, lengkap, padat dan berisi ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya ini mengingat waktu, ini mungkin kita akan menyelesaikan kegiatan ini pukul 16 ya. Jadi ini ada sekitar 40 menit lagi. Jadi untuk kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru semuanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran calon guru penggerak ini. Nah, sesi ini akan diberi kesempatan untuk 2 pertanyaan dulu. Nah, sesi yang pertama 2 pertanyaan, kemudian nanti sesi yang kedua 2 pertanyaan, karena ini mengingat waktu ya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya dengan mengangkat tangan. Kemudian pertanyaannya nanti disebutkan ditujukan untuk siapa. Silakan Bapak Ibu. Dua pertanyaan dulu ya. Nanti ditujukan apakah untuk Ibu Eka atau Ibu Eni. Atau sudah paham nih? Sudah sangat jelas mungkin ya? Atau masih bingung? Atau masih mengambang? Nah, silakan Bapak Ibu, ini waktunya nggak lama lagi nih. Berarti tanggal 5 ya, tanggal 4, tanggal 5. Ya, ini sudah ada Ibu Nafirawati. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nafirawati SSI dari SMP Negeri 1 Pasiraja. Yang saya ingin bertanya yaitu kepada Ibu Eni. Ibu Eni, terima kasih untuk pemaparan materi juga yang sudah menurut saya sudah bagus sekali. Cuman saya bukan sampai saat ini saya belum lulus di PPG juga. Jadi saya belum punya sertifikat pendidik dan saya berharap saya bisa lulus tahun ini, Bu. Saya mau tanya kan Bu begini, seandainya ini kan saya masih dalam tahap mau ikut pretest, memang belum lagi yang untuk kategori A gitu ya Bu. Iya Bu. Seandainya nanti ketika saya minta saya lulus nih, ketika saya lulus seandainya di PPG, kemudian saya ikut juga di guru penggerak, alhamdulillah mana tahu lewat juga, itu gimana Ibu? Mohon apanya lah Bu, penyelesaiannya apa solusinya gitu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nafirawati. Mungkin ada satu lagi nanti sekalian akan dijawab. Kalau menurut saya bukan ikut PPG aja Bu. Lebih baik PPG aja Bu. Ya, sih harapannya seperti itu. Coba ya, kan mudah-mudahan nanti bisa lulus Bu ya. Maunya kan maksudnya bisa, kalau seandainya kan ini nanti kan jangka waktunya dikit lagi nih Pak pendaftaran kan. Kalau untuk pretest PPG ya saya tinggal tunggu ikut panggilan di SIM PKB kapan pretestnya, seperti itu ya. Ini udah yang kelima kalinya saya tes Pak, mudah-mudahan lewat lah ini. Terima kasih. Terima kasih. Coba mana nih Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu untuk sesi pertama ini. Oh, ada Ibu Maida ya, ini apa Ibu Maida Fitri. Nah, silakan Ibu. Sedikit saya ingin bertanya kepada Bu Eni. Jadi kan di situ ada format RPP. Di dalam format RPP CGP itu ada diawali pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk format itu apa bisa kita ganti dengan tujuan pembelajaran, kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran dan penilaian gitu. Karena pada saat tahap 9 kemarin saya ada ikut juga tapi tidak lulus. Nah, jadi mencoba lagi ikut di tahap 10 ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Maida. Oke, langsung saja silakan Ibu. Ini ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama sama Ibu Nafirawati. Beliau ini bimbang nih mana yang akan diikuti. Karena beliau ini mungkin
tidak lama lagi akan mengikuti pretest Bu ya. Tapi belum lulus Bu kan, masih dalam tahap mau ikut ujian pretest. Jadi Ibu ini bimbang nih, ya, mau meminta pendapat kita semua ini, apakah ikut PPG nanti atau ikut guru penggerak ini? Ya, betul Bapak. Kita sama-sama akan menjawabnya ya. Kemudian pada Ibu Maida Fitri juga ditujukan kepada Ibu ini format RPP Bu ya, format RPP apakah dirubah Bu ya? Apakah disesuaikan kembali, disesuaikan ya? Iya. Nah, silakan Ibu ini untuk menjawab pertanyaan dari para guru-guru hebat ini. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan dari Ibu Novirawati ya. Dari SMP 1 Terbangan Bu ya? Iya, Pasir Raja Bu, betul. Ya, ya. Terima kasih Bu Novirawati untuk pertanyaan Bu. Dengan kegalauan mungkin di sini Bu ya. Antara mengikuti CGP atau PPG. Ya. Yang jelas PPG itu akan memiliki sumber dana terbaru bagi Ibu kalau lulus Bu ya, itu ya yang jelasnya yang udah nampak di depan mata. Tetapi bagi Ibu udah pernah dengar nggak, andai kata Ibu mengikuti CGP ini dan lulus, Ibu bisa langsung PPG? Pernah dengar nggak Ibu? Pernah sih Bu, cuman kan ya itu tadi galau, maksudnya nanti ini kayak mana pula caranya. Tapi kan berharap juga ini kalau nggak saya coba di PPG, nggak juga ikut CGP, dua-duanya nggak juga lewat. Untuk sementara ini Ibu, lakukanlah kedua-duanya. Silakan Ibu selesaikan pendaftaran CGP sampai selesai tahap seleksi 2 dan silakan Ibu daftar PPG, nggak masalah itu Ibu. Nanti yang mana rezeki, andai kata lewat dua-dua, saya rasa Ibu mampu untuk menghandle waktu, memanage waktu, boleh secara bersamaan Ibu lakukan. Karena kalau untuk CGP, kita cuman nanti waktu diklatnya 1 bulan 1 kali Bu loka karyanya. Tidak banyak menghabiskan waktu di luar. Cuman mungkin yang kita disibukkan dengan laptop ini Bu. Tiap hari kita akan berhadapan dengan laptop. Mungkin itu saja Ibu. Oh, berarti kalau ini solusi dari Ibu, coba dulu dua-dua ya Bu. Dua-duanya Bu. Kesempatan lagi ada. Karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya Ibu. Jadi kalau Ibu menginginkan, kalau ditanya yang mana sih Bu pentingnya? Kalau dari sumber dana otomatis PPG itu akan menambah perekonomian Ibu, membantu perekonomian Ibu bukan? Tapi untuk CGP ini juga berfungsi untuk Ibu, sangat membantu Ibu untuk kedepannya di dalam mengelola kelas. Yang saya anjurkan Ibu mengikuti kedua-duanya. Andai kata Bu lulus kedua-duanya seperti apa? Silakan Ibu lanjutkan, tidak masalah. Saya rasa Ibu mampu, kami aja mampu, kenapa Ibu tidak? Seperti itu aja Ibu. Amin ya, makasih Bu Eni, mudah-mudahan ke depannya. Ya, baik, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Maida Fitri, dari instansi mana Ibu? Saya dari SMKN 1 sama 2 Bu. Oh, dari SMK sama 2 ya Ibu ya? Iya. Untuk pertanyaan formnya ya, untuk RPP, biasanya sudah disediakan di SIM PKB ya Bapak Ibu ya? Sudah disediakan di SIM PKB. Kalau Ibu tanya, boleh nggak diubah? Kata-katanya boleh disesuaikan Ibu. Boleh disesuaikan, semana Ibu nyaman dengan RPP tersebut. Karena dianjurkan RPP yang Ibu buat itu RPP sederhana. Karena tidak mungkin kita dalam waktu 10 menit kita membahas A sampai Z di situ. Jadi tolong Ibu tampilkan yang bagian mana yang mampu Ibu dalam waktu 10 menit selesai. Jadi pengalaman saya terdahulu Ibu, saya mengambil sistem pernapasan, kan banyak itu Bu ya. Cuman saya mengambil submateri lagi Ibu, yaitu sistem pernapasan dada dan pernapasan perut. Saya cuma membedakan bagaimana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut dengan alat peraga yang saya tampilkan. Selesai Bu. Tidak banyak yang saya bahas dan alhamdulillah lolos Ibu. Mudah-mudahan Ibu Maida untuk angkatan 10 ini Bu ya Ibu ikut kembali. Iya ya. Ya mudah-mudahan bisa lolos nantinya. Amin. Mudah-mudahan ya, karena yang tahap 9 kemarin nggak lolos. Nggak apa-apa. Kita belajar dari pengalaman Mbak Ibu. Mudah-mudahan untuk ke-10 ini kita akan lolos semuanya. Angkatan CGP angkatan 10 yang mendaftar di seleksi 1 lolos, di seleksi 2 juga lolos. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah menjawab beberapa pertanyaan. Sedikit ini saya juga ingin menjelaskannya masalah apa nih Ibu Novirawati ini ya.
karena beliau ini bimbang masalah PPG atau apa namanya ikut guru penggerak. Ini angkatan 4 kemarin itu ada 2 orang yang belum PPG, dan kebetulan selesai bulan 12 mereka sudah mendapatkan sertifikat, dan setelah itu dibuka apa namanya pretest PPG. Jadi yang sudah mendapatkan sertifikat tersebut langsung mengikuti diklatnya, Bu, langsung mengikuti pelatihan PPG-nya tanpa mengikuti pretestnya lagi. Memang program guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya ya. Kalau untuk guru mungkin yang PNS-nya bisa dianggap jadi pengawas, kepala sekolah dan lain sebagainya. Kalau yang masih apa namanya yang belum sertifikasi mungkin akan cepat langsung mengikuti diklatnya, mengikuti pelatihannya tanpa ikut tes lagi, ikut pretest lagi. Mungkin lagi mana tahu aturan ya. Mungkin yang honor mungkin yang sudah lama-lama berhonor belum diangkat dan lain sebagainya. Mungkin setelah mengikuti guru penggerak ini sudah ada sertifikat, bisa didahulukan. Nah, yang dulu kan yang ada sertifikasi kan yang didahulukan. Mungkin mana tahu nanti guru-guru yang telah ada sertifikat guru penggerak ini bisa delay passing grade-nya loh. Mungkin ada tambahan 50 atau 100 lah. Nah, seperti guru-guru yang mendapat sertifikasi. Ini kan tergantung kebijakan, karena kebijakan ini kan bisa berubah-ubah ya. Nah, mungkin banyak sekali manfaatnya, Bu, bagi guru ini, baik PNS maupun yang honorer. Kemudian untuk Ibu Maida ini semangat, Bu ya. Mudah-mudahan untuk angkatan 10 ini lulus, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya Desi Anggraini, ini kawan saya. Desi Anggraini sudah beberapa kali dia ikut nih. Ibu Desi Anggraini. Iya, Pak Resijan, terima kasih. Sudah berapa kali ikut nih, Masya Allah, ya. Untuk penanya satu lagi. Oh, ini sesi kedua ya. Untuk penanya satu lagi silakan. Tidak ada ya, silakan Ibu Desi dulu, Bu. Baik, Pak Resijan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggraini Putri dari SMP Negeri 1 Bakungan Timur. Jadi seperti yang Pak Resijan bilang tadi, ini udah yang berapa kali? Ini udah yang ketiga kali Pak Resijan, dari angkatan 8 kemarin udah bisa ikut sampai sekarang ya, angkatan insya Allah mudah-mudahan yang kali ini lulus, amin. Amin. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kepada pemateri pertama, Kak Eka mungkin ya, pada Ibu Eka. Jadi di sini jadi saya kan pengalaman ikut seleksi itu gugur pada tahap pertama, berarti pada CV dan juga esai. Nah, seperti yang kita tahu, untuk ketidaklulusan kan tidak diinformasikan di bagian mananya kita tidak lulus. Jadi saya pun menerka-nerka, mungkin di esai saya juga tidak tepat, kemudian CV saya juga mungkin atau penguploadan berkas juga bermasalah. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini yang pertama, untuk surat rekomendasi calon guru penggerak itu kan tidak ada kop. Kalau di sini surat rekomendasi itu dari kepala sekolah, apakah dikasih kop sekolah kita atau bagaimana begitu ya? Kemudian untuk RPP di sini alokasi waktunya sesuai dengan RPP kita yang sebenarnya atau yang 10 menit yang seharusnya, seperti itu. Kemudian instrumen penilaian apakah dilampirkan seluruhnya? Misalnya di tes tertulis, apakah kita lampirkan tes tertulisnya atau cukup kita tulis atau cukup tidak kita tulis apa instrumen penilaiannya, begitu ya Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini agak sedikit banyak ya Pak Resijan ya, karena saya penasaran. Untuk esai, nah di esai ini apa ya? Itu tadi yang dijelaskan sama Bu Eka itu trik kalau nggak salah sampai motivasi guru penggerak. Saya ingin menanyakan pada poin pertanyaan yang keempat.
itu kan yang ditanyakan poin nomor 3, pertanyaan nomor 3, masalah kompleksitas apa yang ditemukan, kemudian apa upayanya, itu saya minta penjelasan dari Bu Eka bagaimana trik menjawab yang benar gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf ini agak sedikit berisik karena saya di rumah banyak anak-anak. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Desi, ya semangatnya luar biasa nih, udah 3 kali mendaftar, ketiga-tiganya tidak lulus. Nah, mudah-mudahan di yang 10 ini lulus ya Bu Desi ya. Selanjutnya silakan yang kedua, yang kedua silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, Ibu Novi Evanda, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Evanda dari SD Negeri Payalabang. Kebetulan insya Allah mau mencoba mendaftar di guru penggerak Pak di angkatan 10, dan sebelumnya belum pernah coba sama sekali. Mudah-mudahan sekali coba ini langsung lulus ya Pak. Yang mau saya tanyakan ini di SC itu kan ada jawabannya harus 5.000 kata itu Pak ya. Mungkin sama kami tanyakan sama Kak Eka, di situ yang dituntut harus pas 5.000 kata atau memang keakuratan ataupun kejelasan jawaban kita, atau memang kita harus mengarang sampai dengan 5.000 kata tersebut. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan masalah RPP yang diupload di situ kan, kalau di SD kan itu sekarang matematikanya sudah terpisah, dan kemudian yang pelajaran yang lainnya masuk ke tema. Di situ yang ingin saya tanyakan, apakah RPP itu yang bisa kita ambil tema khusus yang tema aja, atau memang matematika itu bisa kita pakai untuk RPP-nya gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novi Evanda ya, yang berasal dari SD Payalaba. Oke, ya silakan Ibu ini ada 2 penanya ini. Yang pertama dari Ibu Desi Anggra ini, ya, beliau ini sudah 3 kali nih sudah berusaha untuk mengikuti program guru penggerak ini, ketiga-tiganya belum lulus, belum diberikan rezeki. Jadi pada tahap esai mungkin juga ya beliau tanyakan. Kemudian pada Ibu Novi Evanda, ini mungkin ke ibu kedua-duanya lah nih ya. Katanya ini esai Bu ya. Esai apakah harus 5.000 kata atau dilihat dari isi bahasanya Bu ya? Nah, oke. Nah, silakan kepada Ibu Eka dulu ya, saudara Ibu Eka, untuk bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Desi tadi ya, Desi Anggra ini dari SMA Bakongan Timur. Surat rekomendasi apa pakai kop? Suara dari mana Pak Rais itu? Itu Ibu Eka Bu. Ya. Surat rekomendasi setahu saya kalau kami dulu tidak pakai kop Bu. Kalau dia pakai kop memang dibuat di atas itu kan kop sekolah gitu. Kemudian untuk RPP itu kalau saya dulu Bu ya, pilih yang paling sederhana saja. Pilih yang paling sederhana,
di RPP waktunya itu memang real berapa, misalnya pas pembukaannya berapa, untuk persepsi motivasinya berapa, tapi pas waktu kita laksanakan itu tidak seperti 45 menit gitu, 1 jam pelajarannya, enggak, harus kita pre-memory pas saat kita melakukan per-teachingnya. Untuk tes penilaian dan instrumen saya itu buat lengkap semua tabel-tabelnya apa yang dinilai. Gitu Bu. RPP-nya pilih materinya yang sederhana saja. Untuk waktunya sesuaikan yang seperti kita biasa mengajar. Namun waktu saat kita melaksanakan di peer teaching-nya itu ya 10 menit. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang kompleksitas ya Bu. Pertanyaan di nomor 3. Nah, kalau untuk kompleksitas itu kan seperti kayak tantangan apa yang kita hadapi di lapangan. Kemudian untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya-upaya apa saja yang kita lakukan menghadapi tantangan tersebut. Kalau saya sih seperti itu, dengan menceritakan apa yang kejadian kita di lapangan saat dahulu. Contohnya gini Bu, pada saat essay saya menceritakan tantangan saya saat pertama kali penempatan di Aceh Selatan di SMA Tromon Tengah, yaitu saya pertama kali di sini tidak mengajar jam pelajaran saya sendiri, saya mengajar pelajaran lain karena sekolahnya itu masih 2 kelas, memang tidak ada pelajaran saya. Tidak ada jurusan IPA, malah saya pelajaran lintas minatnya di IPS cuma berapa jam, 3 jam gitu. Nah, jadi itu sebuah tantangan, dan pada saat itu kepala sekolahnya juga tidak menerima gitu. Jadi ya itu tantangannya, tapi ada sesuatu upaya yang kita lakukan. Bagaimana sih kita melakukan pendekatan dengan segala pihak yang ada, dengan kepala sekolahnya, dengan muridnya gitu, sehingga tantangan itu teratasi. Kalau untuk soal kompleksitas, karena kompleksitas itu kan seperti tantangan gitu. Gimana Bu Desi? Sudah cukup jelas Bu, cuman mau tanya sedikit lagi, untuk batasan pengalamannya itu ada batasan berapa tahun, atau misalnya kan kita seperti penempatan di sini 2017, apakah bisa 5 tahun lebih atau di bawah 5 tahun begitu ya, lebih baik gitu Bu? Ya kan nggak ada batasan tahunnya, yang penting jelas. Karena saya dulu pas mengikuti program guru penggerak ini ngisi esainya di tahun 2021. Nah, saya ceritakan itu, cerita saya sendiri itu pengalaman saya pada tahun 2015. Oh begitu ya? Ya. Tidak ada batasan pengalaman. Terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama Bu Desi. Semoga dapat lulus ya tahun ini. Guru penggerak angkatan 10. Amin, amin. Pertanyaan dari Ibu Novi Evanda. Ibu Novi menanyakan berapa karakter ya. Nah itu dia kan bisa Ibu lihat. Di situ ada yang minimal 2.000 sampai dengan 5.000 kata misalnya. Berarti Ibu harus ngetiknya itu katanya sampai 2.000. Kalau kurang dari 2.000 tuh ya nggak diterima. Mengarangnya kan ada acuannya ya Bu ya. Bukan asal-asal mengarang, tapi dia kan ada acuannya apa saja yang ingin kita ceritakan, yang 5W 1H tadi. Nah Ibu patokannya bisa di situ. RPP sudah terjawab tadi ya Bu, sekalian sama jawaban pertanyaan Bu Desi Anggreni Putri. Belum Bu, yang RPP tadi kan yang saya tanyakan, kalau di SD itu kan mata pelajarannya ada yang bergabung ke tema, terus kan matematikanya terpisah. Apakah RPP-nya yang kita pakai itu harus tema, atau kita bisa ngambil matematikanya yang akan kita upload? Kalau menurut saya Bu ya, pilih yang paling mudah. Menurut Ibu apakah tema, apakah matematikanya? Berarti nggak masalah itu kan Bu? Misalnya enggak Bu.
Iya, kalau bisa sih materinya ya sesimpel mungkin yang kira Ibu bisa menguasai saat di lapangan. Oke Bu, kasih Bu. Karena sifatnya guru kelas, mending bagus guru kelas. Ya, mungkin ada penambahan dari Ibu ini. Gimana Bapak? Mungkin ada penambahan penjelasan dari Ibu Eni atau bagaimana? Atau ini ada dua penanya ini? Atau kita berikan Sepakat kesempatan dengan narasumber pertama tadi Bu Eka. Oh ya, oke. Baik, ini sudah ada juga penanya lagi nih. Ini makin lama makin banyak penanya ini ya. Oh Pak Binan dulu ya Pak penanya. Ini saya bacakan dulu di kolom chat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Charlisma. Ini saya baca namanya dua kali nih. Saya pernah ikut seleksi calon guru penggerak angkatan 7, tapi gagal. Apakah esai tersebut masih boleh saya gunakan untuk pengisian esai seleksi calon guru penggerak angkatan 10 ini? Ini mungkin bisa dua-duanya ya. Oh Bapak, maaf Pak ya Ibu, ya Bapak Charlisma. Oh ya maaf Pak. Kemudian silakan Pak Aminan untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya baik, terima kasih Pak Resijan selaku moderator pada webinar kita hari ini. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Aminan. Saya dari SDN Lojamin yang sekarang berkat sertifikat guru penggerak telah ditunjuk sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Dan insya Allah saya sangat berbangga pada siang menjelang sore ini guru-guru hebat di Aceh Selatan sangat antusias program guru penggerak ini. Sedikit masukan hanya dari saya Bapak Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tadi, ada mengenai dengan RPP, ada mengenai dengan simulasi mengajar. Percayalah Bapak Ibu, itu semua merupakan mereka hanya ingin tahu cara kita mengajar, cara kita menguasai kelas, cara kita beradaptasi dengan siswa, cara kita student centernya. Mereka tidak ambil pusing perkara kita ambil RPP-nya yang tema, yang matematik, mereka tidak mau tahu itu Bapak Ibu. Yang jelas kita menurut aturan-aturan RPP-nya. Tapi yang perlu Ibu Bapak ketahui, kita sebagai stakeholder ataupun dalam arti kata pelaku praktik pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan, urusan kita dengan dinas, urusan kita dengan pihak kabupaten sangat leluasa, sangat mulus Bapak Ibu. Apabila kita telah berkecimpung, apabila kita telah bergabung di program guru penggerak ini. Dalam artian begini Bapak Ibu, mereka menganggap kita telah mau mengembangkan, telah mau berproses, telah mau berkontribusi. Maka dari itu Bapak Ibu jangan ragu, segeralah mendaftar mumpung ada kesempatan. Ajak kawan-kawan yang belum sertifikasi, insya Allah mudah. Yang belum PNS yang honorer, insya Allah gampang selesai urusannya Bapak Ibu. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, mereka sangat istilahnya berempati Bapak Ibu apabila kita bergabung dengan program guru penggerak ini. Demi suksesnya program kita ini, mari kita maju bersama Bapak Ibu. Demikian kira-kira Bapak Resijan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senior ya, luar biasa. Bapak Minda memberikan semangat kepada kita semua ini, rekan-rekan guru, baik yang mau mengikuti guru penggerak atau yang lagi mengikuti. Memang seperti yang saya katakan tadi, memang banyak sekali manfaatnya, baik ini bagi yang PNS maupun yang honorer maupun yang belum sertifikasi. Ya Bu, ini Ibu boleh yang keduanya Ibu Eka atau Bu Ani untuk menjawab. Misalnya beliau ini sudah mengikuti CGP, seleksi CGP angkatan 7 ya, di esai ya. Apakah bisa esai tersebut digunakan untuk mendaftar sebagai CGP angkatan 10? Ini kepada Ibu Eka dulu ya. Silakan Bu Eka. Terima kasih Pak Resijan. Saya akan menjawab
Dari Ibu itu. Ya. Pertanyaannya, apakah esai yang pada saat angkatan 7 tadi dapat digunakan lagi? Nah, menurut saya esai tersebut diperbaiki saja, Bu. Karena kan bisa jadi kenapa tidak lulus pas angkatan 7 dahulu itu dapat diperbaiki guna pengisian esai angkatan 10 ini. Karena kan Ibu bisa lihat lagi di mana kekurangannya ataupun Ibu bisa tambahin lagi dan penulisannya itu harus sesuai gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Ikutin petunjuk yang ada. Bu Syarlisma tadi ya. Seperti Bapak Syarlisma. Ya, Bapak Syarlisma. Maaf Pak Syarlisma. Nah, menurut saya seperti itu, Pak. Jadi esai tersebut Bapak perbaiki lagi agar dapat lulus CGP angkatan 10 ini. Jangan bulat-bulat diambil, di copy paste di webnya gitu. Itu jangan, Pak, tapi Bapak harus baca lagi, dimodifikasi, disesuaikan lagi supaya bagus dan insya Allah supaya lulus di CGP angkatan 10 ini. Gitu. Ya, terima kasih kepada Ibu Eka. Kemudian bagaimana nih? Ini ada lagi penanya nih, Ibu Uriska Rahmati. Ini pun jam sudah 15.50. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Ibu Rizka ya, mungkin ingin bertanya-tanya. Silakan Ibu Rizka untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih. Saya sebenarnya bukan ingin menanyakan, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Rizka Rahmati, calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Selatan ya sebenarnya. Terkait dengan pertanyaan dari Bapak siapa tadi yang di kolom chat, itu menarik ya, karena itu terkait juga dengan pengalaman saya ketika saya seleksi angkatan 7 kemarin. Jadi sebenarnya berbagi pengalaman saja terkait dengan pertanyaan Bapak tersebut. Saya sebenarnya pernah mengikuti yang angkatan 4, sudah mengisi semua CV-nya, kemudian juga sudah mengisi esai, namun saya kurang teliti nih pada tahap terakhir kan kita setelah mengisi esai kita kan harus menekan tombol kirim kan, artinya mengirimkan semua jawaban-jawaban yang sudah kita isi baik di CV maupun di esai. Nah, jadi saya pada saat itu tidak tahu bahwa tidak teliti sebenarnya, itu adalah kesalahan saya pribadi. Jadi ketika sudah ada pengumuman, saya baru lihat loh kok saya tidak termasuk ke dalam daftar yang dinyatakan lolos seperti itu, apakah tidak lolos seperti itu. Jadi saya buka kembali SIM PKB. Nah, ternyata saya tidak menekan tombol kirim gitu. Itu pada angkatan 4 sehingga saya tidak bisa mengikuti angkatan 4 karena lini masanya sudah berakhir. Nah, untuk angkatan 7 saya coba kembali. Ini terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Pada angkatan 7 kebetulan pada esai angkatan 4 saya copy paste. Jadi semua, karena pada saat itu ada wacana ketika wawancara, maka kita harus mampu menjawab secara sinkron apa yang kita isi pada esai dengan pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara. Artinya nanti dia apa yang kita tuliskan itu harus mampu kita pertanggungjawabkan ketika wawancara dilakukan seperti itu. Jadi sebagai persiapan saya copy semua jawaban esai saya, kemudian saya simpan di draft. Kemudian itu persiapan saya pada saat itu, persiapan untuk angkatan 4. Nah, ternyata karena saya lupa menekan tombol kirim, ya ternyata saya gagal begitu. Nah, esai yang saya simpan tadi di draft, saya pakai kembali nih di angkatan ke-7. Tapi ya seperti mungkin Ibu Dini sampaikan tadi Ibu Eka bahwa ada perbaikan-perbaikan. Nah, ketika angkatan 7 saya ikut, nah saya saya ambil kembali esainya yang sudah saya simpan, kemudian saya copy pastekan kembali di esai yang di angkatan 7 karena memang pertanyaannya itu serupa seperti itu. Nah, saya rasa kalau berdasarkan itu alhamdulillah saya lulus ya Pak ya pada angkatan 7 dan sekarang sudah memasuki pendidikan tahap akhir ya, sudah selesai tinggal menunggu pengumuman akhir. Jadi saya rasa mengenai pertanyaan Bapak yang tadi tidak ada masalah gitu, karena yang terdaftarlah akun kita. Yang menjadi masalah kita menduplikat punya orang adalah ketika kita mengambil punya orang dari akun yang berbeda gitu. Nah, itu nanti termasuk ke dalam plagiarisme. Nah, sedangkan di SIM PKB kan terdaftarnya itu atas akun kita. Nah, ketika kita isi kembali esai yang sama dengan esai yang pada angkatan sebelumnya, itu juga terdaftar di akun kita. Jadi saya rasa plagiarismenya itu tidak terbaca begitu. Nah, itu sekedar berbagi pengalaman dari saya sih Pak. Alhamdulillah saya
menggunakan esai itu dan lulus pada angkatan 7. Mungkin itu saja sih Bapak. Terima kasih Pak Resijan. Terima kasih Bu Rizka Rahmawati. Kemudian ada lagi Ibu Eni Sukmayani. Oh ya, sebelumnya ya, ini penjelasan dari Ibu Rizka tadi adalah pengalamannya. Cuman kami ada kemarin mengikuti sosialisasi ini juga yang dilakukan oleh koordinator guru penggerak Aceh ya. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Bapak ini juga saya ajukan juga. Saya sendiri yang mengajukan masalah esai tadi. Apakah esai tersebut yang tidak lulus pada angkatan sebelumnya bisa kita gunakan ke angkatan berikutnya? Ternyata mereka menjawab bahwa jangan dipakai lagi katanya. Nah, itu apa yang dijelaskan oleh Bapak Saputra ya, Bapak Saputra koordinator Aceh ya. Itu persis apa yang ditanyakan oleh Bapak Salisma tadi, persis juga saya tanyakan kepada pada saat posting yang dilakukan oleh koordinator Aceh. Cuma jawaban mereka adalah lebih baik ganti lagi esainya. Nah, ini bagaimana nih? Apakah nanti akan terjadi plagiarisme lagi? Memang itu adalah kita yang menulisnya, cuman silakan Pak Junaidi, bagaimana Pak Junaidi? Oke, terima kasih Pak Resi ya. Mungkin beda kasusnya dengan punya Bu Rizka ya. Kalau Bu Rizka kan belum sempat kirim nih ceritanya, artinya belum ada penilaian terhadap esai Ibu gitu ya kan. Kalau tadi mungkin Bapak sudah sempat terkirim dan sudah dinilai berdasarkan hasil penilaian, mungkin dinyatakan tidak lulus oleh tim penilai mungkin ya. Beda kasusnya mungkin nanti kalau tim penilainya kan banyak berbeda gitu ya, bisa jadi memang ada kemungkinan lulus kalau penilainya yang lain gitu ya. Tapi mungkin saya yakin mereka punya indikator tersendiri bagaimana menilai esai-esai kita nih ya yang kita ajukan. Ya, mungkin sebaiknya kalau memang udah diajukan dulu dan dinyatakan tidak lulus, sebaiknya memang diperbaiki esainya walaupun enggak 100%, mungkin ada 1-2 mungkin yang diperbaiki gitu ya. Kalau masih sempat, Pak. Kalau memang kalau memang sempat itu diperbaiki Bapak ya, karena memang beda kasus dengan Bu Rizka tadi, sebaiknya kalau bisa Bapak perbaiki. Gitu Pak Resi, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini begitulah Pak Salisma ya. Mudah-mudahan nanti karena Bapak tidak lulus kemarin angkatan sebelumnya mungkin bisa diperbaiki ya Pak ya. Tapi jangan tadi dikatakan oleh Ibu Eka ya. Jangan berhayal. Jadi apa yang terjadi di lapangan, apa yang pernah kita lakukan nanti pada saat wawancara nanti itu yang tanya ya Bu ini ya. Iya. Itu yang tanyakan nanti. Kalau kita berhayal nanti apa yang tanyakan kita berhayal udah lupa, udah tidak lulus lagi. Oke, untuk selanjutnya bagaimana ini? Ini udah jam 4 sampai jam 6 nih Pak Ipan Dani, gimana nih? Boleh hari ini. Kita sama Pak Resijan nih yang ambil, kita sampai jam 4 Pak Resi, kalau masih ada mungkin 1-2 lagi, 1 orang lagi. Mungkin ini ada Pak Edi Azhari nih. Apa nih Pak Edi Azhari lagi nih? Silakan Pak Edi untuk yang terakhir kali Pak Edi, silakan. Oke, terima kasih pada Pak Resijan, terima kasih pada Bu Eni, terus terima kasih juga pada Bu Eka ya yang sudah panjang lebar memaparkan materinya. Klinik coaching tentang tip ya bagaimana lulus jadi guru penggerak. Ya ya benar apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, kira-kira ya seperti itulah. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya dari SMP Negeri 3 Tapak Tuan, guru penggerak angkatan 4, terus juga pengajar praktik angkatan 9. Cuman ada hal sedikit ya yang ingin saya tambahkan di sini. Orang-orang asesor itu pengennya kita membuat konteksnya real, apa yang terjadi di lapangan, terus apa yang pernah kita lakukan, prakarsa perubahan apa yang pernah kita inisiasi, terus juga ya hasilnya seperti apa kan, hasilnya seperti apa, keberanian kita dalam mengambil sebuah keputusan. Hal-hal kecil itu kita prakarsai, kita lakukan perubahan-perubahan, kita dampingi terus hal-hal kecil itu sehingga sangat berdampak pada murid, itu sangat berarti di dalam mengisi esai tersebut. Kita jangan istilahnya berimajinasi ya, jangan berimajinasi tentang sebuah program yang berat-berat, tentang sebuah program yang besar-besar,
ternyata itu belum pernah kita lakukan. Ya nggak apa-apa, misalnya kalau kita hanya masih sebatas nungguin anak di depan pintu gerbang, bersalaman dengan anak dalam praktik baik, terus hal-hal lain ya, itu sangat berarti dalam membuat sebuah essay. Terus selanjutnya tadi ada yang bilang, saya nggak lulus ya tahun kemarin, angkatan kemarin, bisa nggak essay-nya saya gunakan lagi untuk kedepannya? Menurut saya sih kita pikir ulang ya. Kali aja Bapak Ibu kurangnya di situ. Kali aja Bapak Ibu kurangnya di situ. Jadi kalau itu yang kita upload lagi, artinya kan kita mengulang kejadian yang sama 2 kali. Tapi akan lebih baik jika itu yang kita revisi. Itu yang akan kita revisi. Coba revisi, sesuaikan dengan konteks real yang terjadi di lapangan gitu loh. Mungkin kita terlalu berimajinasi tentang program, nggak apa-apa, kita balik lagi di angkatan ini, kita balik lagi, kita buat dalam konteks-konteks real yang benar-benar pernah kita lakukan di sekolah. Itu yang pertama. Pak Resijan, mohon waktunya sedikit ya Pak Resijannya. Boleh, 1 menit lagi Pak. Nih Pak Kepala Sekolah. Silakan. Saya mundur lagi ke belakang tentang tadi simulasi mengajar ya. Simulasi mengajar juga sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi, Bu Eka juga sudah. Tapi kita jangan perdebatkan RPP ya. Kalau kita perdebatkan RPP ya banyak model ya, yang jelas 13 komponen itu jangan hilang. Itu kan tugas RPP untuk upload gitu loh, Berbeda dengan simulasi mengajar. Kalau simulasi mengajar itu ya dimulai dari kita pembukaan, terus bagaimana cara kita pembelajaran yang terfokus pada murid gitu loh. Terus selanjutnya bagaimana cara kita merangkum dan menutup materi pelajaran. Dan itu 10 menit tanpa siswa, saya ulangi. Jadi simulasi ya kita ambil poin-poin pentingnya aja supaya simulasi kita berjalan dengan lancar. Jangan terfokus ke RPP, tapi bagaimana kita mempersiapkan jika kita menggunakan media atau tidak menggunakan media. Sedikit saran dari saya, juga pengalaman dari saya, langkah-langkah pembelajaran itu ada baiknya kita tulis di karton besar, terus kita tempel di belakang kamera. Jadi karena kan kita kesannya didampingi 2 asesor yang memang mumpuni di bidangnya, kita diperhatikan, mungkin agak sedikit grogi ya, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja langkah-langkah, tahapan-tahapan yang akan kita simulasikan di simulasi mengajar tersebut. Insya Allah itu akan sangat membantu sekali. Mungkin itu aja Pak Resijan, saya kembalikan tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Edi telah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini kita perjanjiannya adalah sampai jam 16, jam 4 ya. Untuk itu, untuk selanjutnya mungkin terima kasih ya kepada kedua narasumber yang telah memaparkan dan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10 ini pada program guru penggerak. Sebelumnya, sebelum ditutup ya, sebelum saya serahkan kepada host, mungkin ada kata-kata penutup atau kata-kata motivasi dari kedua narasumber untuk memberikan semangat dan motivasi bagi guru-guru hebat ini. Mungkin yang pertama kami persilahkan untuk Ibu Eka Lara Nofrida untuk memberikan kata-kata penutupnya atau motivasi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Resijan dan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan peserta yang telah hadir pada hari ini. Jadi closing statement dari saya adalah mulailah dari diri sendiri, jadilah sukarelawan dari hati dan terhadap orang lain untuk menggerakkan pendidikan Aceh Selatan dan Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Eka, luar biasa motivasi yang diberikan kepada kita. Buat selanjutnya silakan Ibu Eni Sukmayani, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Resijan. Mungkin saya cuma bisa bilang, kompetisi membuat kita lebih cepat, namun kolaborasi membuat kita lebih baik.
Bapak Ibu angkatan CGP angkatan 10, mari ke depannya seandainya Bapak Ibu lolos dan kita doakan lolos untuk sama-sama saling berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan khususnya pendidikan di Aceh Selatan. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak Resijan. Ya, terima kasih Ibu ini yang telah memberikan motivasi. Terima kasih Ibu Eka dan terima kasih rekan-rekan semuanya, guru-guru hebat yang telah berhadir pada webinar kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu dinanti oleh siswa, disayangi oleh siswa, dan dirindukan oleh siswa. Dengan berakhirnya kata-kata penutup dan motivasi dari kedua narasumber kita ini, maka berakhirlah kegiatan webinar coaching klinik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Aceh Selatan. Saya Resijan mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tangan, berikan tepuk tangan ya. Terima kasih ucapkan kepada pemateri dan juga moderator hebat kita pada kesempatan kali ini yang sudah memotret. Ini agak ribut ya, dimatikan dulu sebentar Pak Muhammad ya. Oke, sebentar. Oke, saya ulangi, terima kasih. Kita ucapkan kepada pemateri hebat kita dan juga kepada moderator kece kita hari ini yang sudah membawa kegiatan dengan begitu luar biasa, dan juga kepada rekan-rekan pemateri yang luar biasa memberikan materinya dengan ya sangat bermanfaat ya dan sangat jelas gitu Bapak Ibu. Mungkin untuk kegiatan penutupnya akan saya tutup dengan pantun Bapak Ibu kegiatan ini ya. Yang pertama, pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah webinar ini, semoga bisa membawa arti. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Demikian rangkaian kegiatan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan rekan-rekan CGP Angkatan 10 bisa lulus sesuai dengan harapan masing-masing. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto mungkin masih perlu, tadi kayaknya sudah semua Pak Irfan ya untuk sesi foto. Dapat. Kalau memang tidak perlu sesi foto lagi, boleh kita tutup kegiatannya ya. Kita room ini ya bisa kita tutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Boleh meninggalkan room ini sekarang. Gimana Pak Irfan? Sudah selesai kan? Ya, stop dulu rekamannya Pak. Oke.